Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat pemirsa channel YouTube Pangeran Bersarung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan literasi bersama Pangeran, dan hari ini kita akan membaca satu biografi lagi dari tokoh sufi terkenal yang lahir dari kalangan ulama juga. Seperti kemarin kita sudah bahas Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah tokoh sufi yang juga dari kalangan ulama. Dan kali ini kita juga akan membahas seorang tokoh sufi yang dari kalangan ulama. Siapa dia? Dia adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, kita langsung baca. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Musa As-Sulami Al-Azdi. Nama As-Sulami diambil dari sebuah kabilah yang dinisbahkan kepada Sulaim bin Mansur. Beliau Abu Abdurrahman As-Sulami lahir di kota Bakhrasan pada Jumadil Akhir tahun 325 Hijriah atau 936 Masehi. Berarti beliau ulama abad keempat. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 330 Hijrah atau 941 Masehi. Dan wafatnya beliau pada bulan Syaban tahun 412 Hijriah atau 1021 Masehi. Dan disemayamkan atau dimakamkan di Khaniqah, sebuah kawasan di kota Naisabur, daerah-daerah Persia. Kedua orang tuanya terkenal dengan sifat wara', zuhud, serta ahli sufi yang sangat disegani. Ketika As-Sulami hendak menunaikan ibadah haji, ibunya berpesan, "Wahai anakku, engkau hendak menghadap rumah Allah, Baitullah. Maka janganlah sekali-kali engkau menyuruh sesuatu pun kepada orang-orang yang menjagamu, kelak engkau akan malu." As-Sulami tumbuh besar bersama kedua orang tuanya. Sejak usia dini, ia sudah menghafal Al-Quran, mempelajari syair-syair, mendalami bahasa Arab, mengkaji ilmu-ilmu hadis dan tasawuf. Guru-gurunya terkenal sangat disegani. Di antaranya adalah Ad-Daraqutni, As-Siraj, Al-Anshrabazi, Al-Abrazi, As-Sibaghi, Abu Naim Al-Asbahani, An-Naisaburi, Abu Sa'id An-Nakhai, At-Turaifi, dan Abu Umar As-Sulami. Ini tokoh-tokoh ulama besar di kalangan baik itu di kalangan ulama fuqaha maupun ulama hadis. Ada Imam Daruqutni dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Abu Abdurrahman As-Sulami juga tumbuh sebagai seorang yang pakar di bidang ilmu agama. Selain itu, As-Sulami juga mempunyai banyak murid yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini adalah ulama pakar hadis dan pakar fikih juga. Bahkan beliau ini digadang-gadang sebagai orang yang paling berjasa dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i, karena beliau itu menuliskan sebuah kitab di mana kitab itu menjelaskan atau menuturkan hadis-hadis yang dijadikan landasan hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada At-Tauzi, ada Al-Juwaini, ini Abdul Malik Al-Juwaini. Kemudian Al-Qushairi juga adalah murid dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini tokoh besar Al-Qushairi ini. Kemudian ada Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi juga pakar ulama besar. Kemudian ada Al-Jusaini, ada Al-Jubari, Al-Tuflisi, Al-Mumtairi, dan Al-Wasiti. Al-Wasiti juga ini
ulama pakar di bidang tafsir. Dia punya tafsir juga, tafsir Al-Wasiti. Semasa hidupnya, As-Sulami melahirkan karya-karya besar dalam ilmu tafsir, hadis, dan tasawuf. Di antara karya-karyanya adalah Haqaiqut Tafsir. Ini karya dari Al-Imam Abdurrahman As-Sulami ya. Di antaranya adalah Haqaiqut Tafsir, kemudian Al-Ikhwah wal Ukhuwat Minas Sufiyah, kemudian Adab At-Ta'azzi, kemudian Adab As-Suhbah wa Adabus Suhbah wal Husnul Usrah. Kemudian ada juga Adab Sufiyah, kemudian Al-Arba'in fil Hadis, kemudian Al-Istishhadah, kemudian Amthalul Quran, kemudian Minhajul Arifin, kemudian ada Muqaddimah fit Tasawuf, kemudian Al-Farqu Baina Syari'ah wal Haqiqah. Ini kitab yang sangat penting. Al-Farqu Baina Syari'ah wal Haqiqah. Kemudian ada Mihanus Sufiyah, kemudian juga ada lagi Maqamatul Auliya, Al-Futuwah, Uyubun Nafsi wal Mudawatuha, kemudian Tarikh Ahli Suffah, kemudian Tarikh Ahli Sufiyah, kemudian Risalah Al-Malamatiyah, kemudian ada Zilalul Faqri, kemudian ada Az-Zuhdu, As-Su'alat, kemudian ada Sulukul Arifin, kemudian ada As-Sima' dan As-Sunan As-Sufiyah. Ini banyak sekali karya-karya beliau. Di antaranya memang kebanyakan karya-karya di bidang tasawuf ya, banyak juga di dalam bidang tafsir. As-Sulami hidup di tengah masyarakat yang beragam dan serba kompleks. Tidak sedikit yang memusuhi dan membencinya, namun tidak jarang pula yang menyenangi dan mengaguminya. Salah seorang yang mengaguminya adalah Abu Naim Al-Asbahani. Ia pernah berkata, As-Sulami adalah seorang yang pernah saya temui, yang mendapatkan sedemikian sempurnanya pertolongan dari Allah untuk bisa mendalami madhab tasawuf, menghargai pendapat-pendapat para ulama salaf, senantiasa mengikuti jalannya dan menjalankan amaliyah serta perilaku para ulama salaf. Ia akan menjauhi golongan yang selalu bertentangan dan bermusuhan dengan mempertahankan pendapatnya. Karena Abu Abdurrahman As-Sulami ini kan tadi lahirnya tahun 300 lebih ya, 325 atau ada yang bilang 330. Berarti Abu Abdurrahman As-Sulami ini masuk kategori ulama khalaf ya, karena dia sudah lewat dari tahun 300. Untuk melihat kontribusi As-Sulami pada dunia tasawuf dapat dilihat dari kitab yang merupakan magnum opusnya, yaitu Tabaqatus Sufiyah. Kitab ini merupakan karya besar dan penting yang banyak dijadikan rujukan-rujukan oleh sarjana-sarjana ahli tasawuf. Kitab Tabaqatus Sufiyah paling populer dibandingkan dengan kitab-kitab tasawuf yang ada pada masanya. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan kitab tersebut terkenal. Pertama, dari kandungan isi kitab itu sendiri, dan kedua, karena hilangnya kitab-kitab tasawuf yang lain dari peredaran. Tabaqatus Sufiyah banyak diterjemahkan secara singkat oleh para sarjana ahli tasawuf. Dari situ juga banyak lahir pemikir-pemikir tasawuf. Pada tahun 1938, seorang dosen dari sebuah universitas di Kuban Hajan bernama Badrusin berusaha menulis dan mempopulerkan kitab Tabaqatus Sufiyah. Pada tahun 1953, Ustadz Naruddin mengedit kitab tersebut dan mengenalkan kepada para mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan hasilnya sangat menggembirakan, suatu usaha yang sangat mulia dan besar manfaatnya. Dalam permulaan kitabnya, As-Sulami menjelaskan bahwa isi kandungan kitabnya terdiri dari penjelasan tentang 5 tabaqat atau generasi, dan setiap tabaqat terdiri dari 20 guru. Penjelasan tentang guru-guru tersebut meliputi biografi, hadis yang disandarkan padanya, dan anekdot, serta ungkapan sufistiknya. Di sini, penjelasan tentang Abu Abdurrahman As-Sulami tidak terlalu panjang, mungkin karena beliau hidupnya lempeng-lempeng aja. jadi hal yang diceritakan itu ya udah layaknya seorang ulama, masa kecilnya dia ngaji, kemudian rajin ibadah, lalu besar menjadi tokoh yang terkenal, terutama dalam bidang sufi. Jadi sederhana aja. Pemikirannya pun nggak jauh beda dari yang pernah kita bahas kemarin di Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu dia tentang Abu Abdurrahman As-Sulami.
Kemudian kita akan berpindah kepada seorang tokoh sufi juga yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal. Dia juga memiliki banyak syatohat. Syatohat itu adalah ucapan-ucapan seperti kalimat-kalimat yang sukar difahami oleh orang awam, tapi keluar begitu saja dari mulut seorang tokoh sufi terkenal. Siapa dia? Dia adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi abad ketiga Hijrah. Nama kecilnya adalah Taifur. Setelah dianugerahi seorang putra yang bernama Yazid, ia dikenal dengan nama Abu Yazid atau ayah dari Yazid. Al-Bustami atau Al-Bustami, selanjutnya disebut Abu Yazid, adalah nisbah kepada kota kelahirannya di Tenggara Laut Kaspi atau Iran. Bapaknya bernama Isa, sedangkan kakeknya bernama Surusyan, yang pada awalnya beragama Majusi tetapi kemudian masuk Islam. Jadi beliau ini kakeknya sudah masuk Islam. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Nah, Abu Yazid cukup terkenal di kalangan kaum sufi, namun data hidupnya sangat terbatas. Abu Yazid mempunyai kakak bernama Adam dan adik bernama Ali. Adam mempunyai anak yaitu Isa, dan Isa ini berputra dua yaitu Musa dan Taifur. Riwayat-riwayat mengenai dirinya diterima orang dari Taifur bin Isa, sedangkan Taifur menerima dari kakaknya Musa dan Musa dari ayahnya Isa. Isa inilah yang bergaul akrab dengan pamannya yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Selain itu, riwayat tentang dirinya juga diketahui melalui tokoh-tokoh lain yang pernah berjumpa dan mencatat ucapan-ucapannya seperti Abu Musa Ad-Dabili, Abu Ishaq Al-Harawi, dan lain-lain. Abu Yazid sendiri tidak meninggalkan karya tulis kendati ia berusia panjang. Jadi Abu Yazid Al-Bustami umurnya panjang tapi tidak meninggalkan karya tulis. Jadi kisah beliau ini hanya beredar dari cerita-cerita di generasi setelahnya. Banyak literatur menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Berarti ini di atas dari Abu Abdurrahman As-Sulami tadi. Ada juga yang menyebutkan wafatnya pada tahun 264 Hijriah. Usianya disebutkan 73 tahun. Dan itu berarti bahwa ia lahir pada 188 Hijriah atau 804 Masehi. Menurut pendapat pertama atau pada 191 Hijriah menurut pendapat kedua. Hampir sepanjang hidupnya ia berdomisili di kota kelahirannya. Pernah dikatakan kepadanya bahwa orang yang mencari hakikat selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Namun ia menjawab, "Temanku, maksudnya Tuhan, tidak pernah bepergian, dan karena itu aku pun tidak berhijrah dari sini." Ya, satu ketika ada seorang berbicara kepada Abu Yazid, biasanya orang tuh yang nyari Tuhan, sukarihlah pergi-pergi kemana gitu. Kata Abu Yazid, temanku, artinya Tuhan itu tidak pernah pergi kemana-mana. Iya, Masya Allah. Ada beberapa kali ia terpaksa menyingkir dari Bistom karena munculnya tekanan dan permusuhan dari pihak yang menganggap tasawufnya menyimpang. Ya memang nanti banyak syatohat atau pemikiran dari Abu Yazid Al-Bustami yang dinyatakan menyimpang. Padahal bukan menyimpang mungkin ya, tapi karena memang kita tidak mampu memahami apa yang diucapkan. Tetapi hal itu hanya berlangsung dalam waktu-waktu yang relatif singkat. Kuburannya di pusat kota Bistom dapat menarik banyak perhatian para pengunjung. Sebuah kubah didirikan di atasnya pada tahun 713 Hijriah atau 1313 Masehi atas perintah Sultan Mongol Muhammad Khudabanda, seorang sultan yang berguru pada Syekh Syarafuddin. Syekh ini terpandang sebagai turunan dari Abu Yazid Al-Bustami. Kedua orang tua Abu Yazid adalah muslim yang taat, saleh dan wara'.
sederhana, dan mementingkan kehalalan rezeki yang dicari dan diterima. Ini yang kemudian menjadi patokan para ulama kenapa mereka bisa melahirkan keturunan yang soleh. Di antaranya adalah orang tua mereka itu memastikan bahwa asupan makan mereka bersumber dari makanan yang halal. Ini pelajaran penting buat kita para orang tua. Pastikan bahwa rezeki yang Anda terima, yang Anda berikan kepada istri dan anak adalah rezeki yang betul-betul halal, supaya dia tumbuh dalam daging anak kita, dan anak kita bisa menjadi anak yang soleh atau solehah. Ini rahasia. Kemudian Abu Yazid, sebagaimana halnya anak dan remaja muslim, mempelajari dan mendalami Al-Quran dan hadis Nabi pada masa mudanya. Ia kemudian belajar fikih mazhab Hanafi sebelum menempuh jalan tasawuf. Ya, jadi beliau bermadzhab Imam Abu Hanifah sebelum beralih ke tasawuf. Ia pernah mengajarkan fikih itu kepada Abu Ali As-Sindi, tapi sebaliknya dari As-Sindi diterimanya pula ajaran tentang tauhid, hakikat, dan fana. Ini yang disebut dengan barter ilmu. As-Sindi ngaji kepada Abu Yazid tentang fikih Hanafi, Abu Yazid ngaji kepada As-Sindi tentang ma'rifah dan hakikat. Ini banyak di kalangan ulama yang seperti ini, jadi barter ilmu gitu. Sebagai orang yang mengerti hukum-hukum yang dikaji melalui fikih Hanafi, kepatuhannya pada syariat agama sangat kuat. Hal ini dapat dipahami dari sejumlah pernyataan yang pernah diucapkannya. Ia pernah berkata demikian, "Kalau Anda melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat seperti duduk bersila di udara, maka janganlah Anda terpedaya olehnya. Perhatikanlah apakah dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan menjaga dirinya dalam batas-batas syariat." Saya teringat ada sebuah kisah. Satu ketika Abu Yazid itu mendapatkan kabar ada tokoh sufi terkenal di sebuah desa. Ini mudah-mudahan benar nih kisahnya. Maksudnya mudah-mudahan saya nggak salah ingat. Kemudian Abu Yazid ngajak kawannya, ayo kita berkunjung ke sana, kita mau ketemu sama seorang tokoh sufi. Begitu sampai di sana, dari jauh Abu Yazid melihat orang ini yang dicari dari jauh melihat mungkin dari jendela, di dalam masjid orang tersebut meludah, dilempar ludahnya ke dinding masjid. Kata Abu Yazid, kita pulang, jangan temui dia. Kata Abu Yazid, bagaimana mungkin orang yang dikenal sebagai tokoh, atau bagaimana mungkin orang yang dikatakan walinya Allah mampu meludah di rumah Allah? Ini berarti Abu Yazid Al-Bustami juga memiliki konsep yang sama dengan Al-Junaid Al-Baghdadi yang lalu, bahwa orang yang ingin menempuh jalan hakikat atau menuju Allah Subhanahu wa taala, dia mesti berpegang teguh kepada syariat. Bahkan tadi Abu Yazid mengatakan, kalau Anda melihat orang yang diwalikan mampu melakukan hal-hal keramat, duduk di langit, jalan di atas air, dan lain sebagainya, tapi Anda tak pernah melihat dia melaksanakan perintah atau dia menjauhkan larangan, maka jangan menoleh kepadanya. Artinya jangan perhatikan dia, ya, jangan perhatikan. Karena patokan seorang wali harus berpegang kepada syariat. Abu Yazid pernah mengajak keponakannya Isa bin Adam, nah ini nih, untuk memperhatikan seseorang yang sudah dianggap zahid atau wali oleh masyarakat. Nah ini yang baru saya ceritakan. Yang dianggap zahid atau wali itu tatkala sedang berada dalam masjid terlihat batuk dan membuang ludahnya ke depan ke arah kiblat. Karena menyaksikan perbuatan meludah ke depan ke arah kiblat dan meludah seperti itu dinilainya tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Yazid pergi dan berkomentar, orang itu tidak menjaga satu adab dari adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Bila ia begitu, bagaimana pula ia bisa dipercaya atas apa-apa yang didakwakannya? Allahu Akbar. Cuma ngeludah doang, tapi ini di masjid dan mengarah ke arah kiblat. Memang ini adab yang kurang ajar ya di masjid. Sehingga kata Abu Yazid, yang begini ini nggak mungkin jadi wali, katanya. Allahu Akbar. Abu Yazid mengungkapkan bahwa pernah muncul keinginan dalam hatinya untuk memohon kepada Allah agar ia memberikan sikap tidak acuh sama sekali kepada makanan dan wanita. Namun hatinya kemudian berkata, pantaskah aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah SAW? Allahu Akbar.
Ia ingin sekali mentaati ajaran agama dan kalau perlu menghukum dirinya bila melanggar. Ini tadi Abu Yazid itu meminta kepada Allah agar dia itu betul-betul tidak peduli dengan wanita dan makanan, supaya fokus kepada Allah. Tapi kemudian dia teringat Rasulullah aja, puncaknya para sufi, puncaknya para wali, masih punya istri, masih makan. Masa saya minta kayak begitu? Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami merasa malu, jadi nggak jadi minta. Katanya, aku ajak diriku untuk mengerjakan sesuatu yang termasuk perbuatan taat, tetapi diriku tidak mematuhinya. Karena itu, selama setahun diriku tak kuberi air. Masya Allah. Dia pernah pengen berbuat taat, tapi badannya nggak mendukung. Kemudian dia hukum badannya, setahun nggak minum-minum air. Allahu Akbar. Ia pernah berkisah demikian. Suatu ketika, aku bermalam di padang pasir. Kututupi kepalaku dengan pakaian dan aku tertidur. Tanpa disangka-sangka, aku mengalami hadas besar, sehingga aku harus mandi. Tapi malam itu terlalu dingin, dan ketika terbangun, aku merasa enggan untuk mandi dengan air yang terlalu dingin. Batinku berkata, tunggulah sampai matahari tinggi. Setelah menyadari betapa diriku enggan dan tidak memedulikan kewajiban agama, aku segera bangkit. Aku lumerkan salju pada jubahku, lalu aku mandi. Jubah yang basah dan dingin itu aku pakai kembali sampai aku kedinginan dan jatuh pingsan. Allahu Akbar. Beberapa saat kemudian aku siuman dan ternyata jubahku telah kering. Ada pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa ia pernah berkata, sejak 30 tahun yang lalu aku mendirikan sholat dengan anggapan seolah-olah aku majusi, dengan maksud memutuskan belenggu kemajusian itu. Ia juga pernah ditanya tentang sufi. Pertanyaan itu dijawabnya, sufi adalah orang yang tangan kanannya memegang kitabullah, tangan kirinya memegang sunnah rasulnya, sedangkan salah satu matanya memandang ke surga dan yang lainnya memandang ke neraka. Ia memakai sarung dunia dan mantel akhirat, sembali berseru, labbaika ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Dari bacaan ini, saya menangkap satu pesan yang sangat luar biasa. Sekelas Abu Yazid Al-Bustami, tokoh populer, sufi terkenal, ulama pula, beliau masih harus memaksa dirinya untuk melaksanakan taat. Perhatikan coba. Tadi ketika dia mau beribadah, tiba-tiba badannya nggak mendukung, dihukum sama dia dengan tidak minum setahun. Bayangin. Kemudian satu ketika beliau pernah menginap di satu tempat, malamnya dia dapat hadas besar, mungkin junub, mimpi basah atau lain sebagainya, kita nggak tahu, pokoknya hadas besar. Paginya mesti mandi, tiba-tiba badannya merasa, aduh males banget nih, pengen mandi, dingin. Dihukum sama dia sendiri. Jubahnya dikasih salju, dilumerin salju, dia mandi dengan air yang sangat dingin, lalu dia pakai mantelnya atau jubahnya yang sudah dilumuri salju. Saking kedinginannya, dia sampai pingsan. Bayangin, itu perjuangan beliau menghukum dirinya karena ketika pengen ibadah, dirinya atau badannya malah malas, malah enggan. Artinya, orang sekelas Abu Yazid Al-Bustami masih mesti bermujahadah untuk melaksanakan taat. Apalagi orang seperti kita. Makanya kalau ditanya bagaimana caranya supaya istiqomah, ya nggak ada cara lain selain Allahumma paksain. Dipaksa ya. Karena sekelas Abu Yazid pun mesti memaksa dirinya untuk berbuat taat, apalagi kita. Lanjut. Semua pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa Abu Yazid bukanlah sufi yang menganggap enteng kewajiban-kewajiban syariat. Sikap demikian masih dapat dilihat pada taraf ia telah mencapai sakar. Sakar itu adalah mabuk. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan. Ketika orang sudah sampai tingkatan sakar, kata ulama yang lain, Abu Yazid masih mementingkan kewajiban-kewajiban syariat. Ya. Ucapan yang mencengangkan, orang yang salat di belakangnya, katanya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Maha suci aku, maha suci aku. Alangkah maha agungnya keadaanku. Keluar dari mulutnya setelah ia menunaikan salat subuh. Ya, itu adalah syatohat. Syatohat itu adalah ucapan yang semestinya nggak boleh diucapkan sama dia. Coba bayangin. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tapi itu diucapkan setelah salat subuh. Artinya dalam kondisi sakar,
kondisi mabuk, ya, mabuk dalam dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih mampu melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau sekarang ada orang yang kemudian dikatakan, wah dia adalah wali, tapi nggak pernah tampak sholat atau lain-lainnya, kayaknya kita ntar dulu ya. Abu Yazid dikenal sebagai penempuh jalan tasawuf yang mencapai kondisi ruhaniyah mabuk kepayang dengan kekasihnya, Tuhan. Sirna atau fana, merasa kekal baqo bersama Tuhan dan merasa bersatu, ittihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya tadi saya bilang Abu Yazid Al-Bustami dia punya kisah beberapa ucapan-ucapan yang dianggap ini adalah perkataan yang batil, tapi itu keluar dari mulut beliau karena beliau sudah sampai level saker atau mabuk bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami hal seperti itu kita nggak bisa memahami dari tekstualnya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang syafahatus sufiyah, atau ucapan-ucapan yang mengigau atau ucapan-ucapan yang ngaco yang keluar dari ucapan mulut-mulut para sufi. Di antaranya adalah ucapan tadi Abu Yazid Al-Bustami yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Allahu Akbar. Upaya untuk mencapai taraf kesufian yang tinggi itu tidaklah ringan atau pendek masanya, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Hal itu dapat dibayangkan dari pernyataan seperti berikut. 12 tahun aku seperti tukang besi di hadapan diriku. 5 tahun aku sebagai cermin hatiku. Setahun aku memperhatikan apa yang terdapat di antara keduanya. Tiba-tiba ternyata di punggungku ada belenggu. 5 tahun aku berusaha memutus belenggu itu sambil memikirkan bagaimana cara memutusnya. Maka putuslah ia. Aku memandang makhluk ini, maka tampaklah mereka bagaikan mayat. Karenanya aku mengucapkan takbir 4 kali. Pernyataan itu agaknya mengandung makna bahwa setelah berusaha selama waktu yang panjang, baru hilang belenggu atau penghalang yang merintanginya untuk mencapai hakikat atau tujuan tasawufnya yang tinggi. Bayangin, 12 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 5 tahun lagi, berapa tahun tuh? Hampir 20 tahun lebih, ya, 25 tahun lebih. Ya, kurang lebih 25 tahun. Baru kemudian sampai level hakikat. Kita baru ngaji tasawuf 2 minggu pengen jadi wali. Masih panjang perjalanan kita, ngaji dulu biar rajin. Upaya keras atau mujahadah yang panjang itu juga dapat dipahami dari pernyataannya berikut. Selama 30 tahun, Allah adalah cerminku, maka jadilah aku hari ini cermin diriku. Karena aku saat ini bukanlah lagi aku yang sebelumnya. Pada perkataanku, aku dan al-haq terkandung syirik yang mengingkari keesaan al-haq. Karena aku sekarang adalah ketiadaan semata, maka dulu al-haq adalah cermin dirinya, tapi sekarang aku lihat bahwa al-haq, Allah, adalah cermin diriku, karena dia berbicara dengan lidahku, sedangkan aku telah fana. Dapat dipahami bahwa masa yang dilaluinya untuk mujahadah sangat panjang. Setelah 30 tahun itu, ia baru fana. Makom fana ini adalah makom di mana dia menghilangkan dirinya. Yang diyakini yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian dia meyakini ketika dia berucap, itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bertindak, itu pun tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makom fana. Jadi dia tidak melihat apapun di alam semesta ini, jangankan yang lain, dirinya pun dinyatakan telah hilang. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom fana. Abu Yazid Al-Bustami sampai ke makom fana 30 tahun lamanya. Allahu Akbar. Fana berarti sirna. Maksudnya adalah lenyapnya kesadaran diri seorang sufi tentang alam jasmani ini, termasuk tentang dirinya sendiri. Abu Yazid diriwayatkan pernah berkata, ketika aku menunaikan ibadah haji untuk pertama kali, maka yang aku lihat adalah bangunan Ka'bah dan diriku. Kemudian aku menunaikan ibadah haji lagi untuk kedua kalinya. Maka selain melihat bangunan Ka'bah dan diriku, aku merasakan Tuhan Ka'bah. Pada waktu menunaikan haji untuk ketiga kalinya, aku tidak merasakan apa-apa lagi kecuali Tuhan Ka'bah. Masya Allah. Ya. Ini adalah tingkatan yang dicapai oleh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mencapai tingkatan fana. Ini masih panjang pembahasan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Masih ada 3 atau 4 halaman. Kita akan singkat ya, karena tadi kita sudah gabung dengan materi dari Abu Abdurrahman As-Sulami.
Intinya adalah perjalanan sufi, perjalanan tasawuf dari Abu Yazid Al-Bustami, dia berangkat dari syariat. Jadi dia ngaji dulu. Tadi kita sudah baca bahwa Abu Yazid juga bermadhab fikih Hanafi. Baru kemudian dia belajar tentang ma'rifat, tentang hakikat kepada As-Sindi. Kemudian setelah itu dia jalani maqamat wal ahwal. Kemudian sampailah beliau kepada makam fana. Nah, di makam fana inilah beliau kemudian keluar syatohat-syatohat yang kemudian nanti diabadikan oleh ulama setelahnya dalam kitab Syatohatus Sufiyah. Ya, nanti banyak kalimat-kalimat yang janggal yang keluar dari ucapan beliau. Tapi itu adalah keluar ketika beliau sudah sampai di level fana. Mudah-mudahan ada masa nanti di lain waktu kita akan bahas tentang apa itu fana dan apa itu syatohat, insya Allah di waktu yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.